Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yosi Aprilia Amanda, NIM 0111182108. Saya dari kelas KPIC semester 7 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberinya kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Tak lupa pula sholawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya ingin menyampaikan ceramah singkat saya mengenai tentang pemuda Islam. Pemuda Islam sebagai pengisi dan penjaga masjid. Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim atau sekitar 87% beragama Islam tentu bisa menjadi sebuah kekuatan. Namun, hal itu harus benar-benar dikawal sehingga cita-cita bersama untuk menciptakan negara yang adil, makmur, dan sejahtera akan dapat terwujud. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi mengatakan bahwa peranan anak muda dalam hal ini pemuda masjid sangat diperlukan, terutama dalam menggerakkan upaya menuju cita-cita bangsa tersebut. Saya kira banyak langkah yang sudah kita lakukan, bagaimana memerankan pemuda masjid secara terpadu dan simultan. Yang penting adalah isinya, bukan kemasannya. Dan apapun istilahnya, generasi milenial yang pasti anak muda harus memiliki peran termasuk peranan pemuda masjid, perlu ditingkatkan ke depan. Anak muda di lingkungan masjid utamanya harus diberi wawasan yang cukup, pemahaman yang cukup agar bisa melanjutkan dan memelihara bahkan menjadi pelopor dalam menjaga kesatuan umat. Menurut Muhadjir, lewat peran pemuda umat Islam akan bisa berkontribusi besar terhadap kepentingan bangsa. Tentu saja terkait dengan jiwa patriotisme yang juga harus dimiliki oleh pemuda masjid, Menko PMK menegaskan hal itu merupakan tanggung jawab semua pihak, tidak hanya pemerintah ataupun para aktivis masjid, tetap juga seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali. Kita tahu, walaupun Indonesia ini mayoritas muslim, tapi secara spasial bisa saja Islam menjadi minoritas di daerah tertentu. Sehingga perlu dipahami mengenai kebinekaan, bahwa bineka bukan semata tentang keragaman, tetapi sebagai salah satu rem perekat untuk membangun kesatuan, membangun mozaik yang harmonis untuk Indonesia. Pada kesempatan tersebut, ia pun mengingatkan seluruh generasi muda untuk tidak mudah terpengaruh dengan berbagai informasi, terutama dari media sosial. Itu sebabnya para pemuda harus memiliki sikap bela negara serta terus memperkuat rasa cinta terhadap tanah air. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.